Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahkan pada kesempatan hari ini kita akan menikmati berkat dan curahan daripada Allah saja dalam ibadah minggu tanggal 24 Mei 2020. Saudara, penting bagi kita untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk saat teduh sejenak, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita juga mengagungkan akan Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kudus. Segala pujian hanya bagi Allah. Segenap bumi akan berseru mengatakan, kudus Kau, kudus Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita angkat pujian bagi Allah. Katakan, holy, 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 Lord God Almighty. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, dibagi yang teduh. Suci, suci, suci.
God Allah. Pemimpin untuk kita pada pagi hari ini dari Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa yang kami permuliakan dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami hendak memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Engkau dipermuliakan dalam ibadah ini. Ibadah kami pada pagi hari ini. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Di dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, serta di dalam pertolongan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus menyertai engkau. Kita menaikkan satu pujian. Sucilah Allah, tinggikanlah suci, suci.
suci, suci, murah dan berkuasa. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita terus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita sambut Sang Raja di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian dengan penuh sorak-sorai mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dialah yang mulia, Dia yang maha kuasa. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Mari kita puji Dia, mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya, mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kita puji nama Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Amin. Kita terus memuji nama Tuhan, katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Anggur baru tercurah, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi nama-Mu, memuji, menyembah, berdoa, menari dan melompat, menari, melompat bagi Tuhan.
dan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan dari gereja yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi gereja yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Kita terus memuji Tuhan, mengatakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Biarlah kita mengangkat pujian ini dengan penuh pengharapan bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, come on, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya.
tetap bersukacita memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita mendapatkan damai dan sukacita yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mari menyiapkan hati, pikiran kita, semuanya tunduk di hadapan Allah. Dengan sikap berdoa kita datang sama Tuhan. Tuhan, kami ingin dilawat Tuhan. Kami ingin merasakan kebenaran Tuhan yang suci, yang kudus. Kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu saja. Yesusku menyamar, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Hidup tunduk laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau Yesus, Engkau penyelamat hidupku. Yesus, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur dan pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Hidup tunduk laut bergelora,
adalah juru selamat. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus maha kuasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini saya mengundang semuanya boleh menyembah Tuhan. Hari ini kita semua mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Engkau Yesus, Engkau Juru Selamat. Yesus Kau baik. Katakan dalam hati, Yesus Kau maha kuasa, Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita flashback kembali akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Yesus mau mati untuk menebus segenap dosa. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Saudara dan saya, jikalau tidak ada Yesus dalam hidup kita, mungkin kita masih ada di dalam maut saat ini. Tidak ada yang namanya kepastian hidup kekal. Tidak ada yang namanya pengharapan. Tapi di dalam Yesus kita mendapatkan pengharapan yang sejati. Kau Yesus luar biasa. Kau Yesus dahsyat. Yesus memberikan penghiburan bagi kita ketika kita sedih. Yesus memberikan kekuatan bagi kita ketika kita lemah. Yesus menopang kita ketika kita jatuh. Yesus baik. Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sama-sama kita undang Yesus ke dalam hati kita. Yesus jamah kami. Yesus jamah hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus Tuhan, jamah hidup kami. Kami puji, haleluya. Kami sembah Yesus Raja segala raja. Kami puji Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyembahan ini mari kita benar-benar mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat Yesus sebagai juru selamatmu. Lihat Yesus sebagai Tuhanmu. Yesus adalah penghibur sejati. Yesus adalah penolong hidup kita. Layaklah kita menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Tidak ada yang tidak menyembah Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri selain menyembah dan mengagungkan Tuhan. Karena Yesus baik. Yesus dahsyat. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
benar Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Di dalam Engkau ada pengharapan bahwa di dalam Engkau ada kepastian keselamatan. Karena Engkau berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu pun tokoh di dunia ini yang berani mengatakan dia adalah jalan. Tapi Engkau adalah Tuhan yang dimana kehidupan dan kematian ada di tangan-Mu. Dan Engkau memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kami kekuatan. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui kebenaran ini, dari hari ke hari iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin dikuatkan. Kami makin dimampukan dalam kehidupan kami menjalani hidup sebagai orang percaya. Ketika Engkau datang kedua kali, kami kedapatan adalah hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat hari Minggu bagi kita dan bagi saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Kami mengucapkan selamat hari Lebaran hari ini. Ya, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, saya akan membacakan bagi kita. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, lalu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Dengan saya beri tema Raja di atas segala raja. Ya, Kisah Para Rasul ini Bapak Ibu adalah kitab sebagai penghubung 4 kitab Injil yang ada di surat-surat Paulus yang ditulis oleh Paulus. Ini untuk bisa kita memahami daripada kitab isi tulisan-tulisan Paulus. Jadi kitab ini adalah kitab yang menghubungkan, di mana kitab ini memberikan kita satu kisah perjalanan daripada ketika Tuhan Yesus naik ke surga sampai ketika murid-murid mengalami penginjilan, menerima kuasa Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil kepada segala bangsa seperti yang diperintahkan oleh sebelum dia terangkat ke surga. Ya, kita melihat di dalam tema kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul ini adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah tema daripada kitab Kisah Para Rasul ini, dan memang kalau kita tahu kitab Para Rasul ini dimulainya gereja Tuhan bertumbuh. Dimulainya anak-anak Tuhan dan para rasul dan juga pengikut-pengikut Tuhan mengalami yang namanya penderitaan di dalam pemberitaan Injil. Tetapi di dalam penderitaan-penderitaan yang mereka alami, mereka mengalami suatu Tuhan memberikan mereka kekuatan melalui kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika mereka belum memberitakan Injil, mereka disuruh untuk menantikan Injil kabar baik. Menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Di sana ada Roh Kudus. Pengharapan di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu sendiri orang Yudaisme, kita melihat dikatakan dengan jelas menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ pada masa bagi Israel, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang Israel adalah bangsa di mana Tuhan sudah menjanjikan yaitu Mesias. Dan murid-murid pada saat itu khususnya para rasul itu sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi pemahaman mereka pada saat itu tentang siapakah Mesias yang akan memerintah di bumi ini, pada saat itu mereka hanya berpikir secara terbatas. Kenapa terbatas? Karena belum ada kuasa Roh Kudus yang memberikan mereka pemahaman yang lebih dalam lagi pada saat itu. Karena Tuhan menjanjikan Mesias itu adalah keturunan daripada Daud. Tuhan menjanjikan bahwa kerajaan Israel akan dipulihkan. Tetapi raja yang dinantikan orang Israel itu bukan seperti apa yang dipikirkan murid pada saat itu dan juga suku Yudaisme pada saat itu. Yaitu situasi di mana hanya di lingkungan di Israel atau di lingkungan hanya di dalam kondisi politis pada saat itu. Kenapa orang Israel pada saat itu khususnya para murid merindukan sekali situasi untuk menantikan Mesias memerintah sebagai raja. Mereka melihat Yesus itu sudah mati dan bangkit. Yesus itu punya kuasa. Mereka melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu memberikan penyembuhan, mampu menghidupkan orang mati, mampu melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan itu mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi pemahaman mereka tentang pemahaman bahwa kerajaan Israel itu dipulihkan adalah kerajaan di dunia ini hanya dalam lingkungan daripada orang Israel. Rasa nasionalisme daripada kisah para rasul ini khususnya para rasul itu yang membuat mereka itu terbatas di dalam pemahamannya tentang kehidupan mereka sebagai melihat firman Tuhan pada perjanjian lama. Ya, pemahaman murid Tuhan Yesus ini melihat bahwa karena pada saat itu orang Israel di dalam penjajahan Romawi. Mereka rindu supaya orang Israel merasakan lagi masa jaya pada masa kerajaan Daud dan raja-raja sebelumnya, raja-raja sesudahnya. Lalu bagaimana yang dimaksud oleh Tuhan itu sendiri Bapak Ibu? Kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh para nabi dan juga orang-orang terdahulu dan khususnya Tuhan Yesus tentang kerajaan yang Tuhan janjikan.
Ya, kita melihat bahwa pengharapan orang Israel itu sangat salah, itu akan diluruskan ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus ini. Ya, kerajaan Israel menurut konsep daripada murid ini berbeda dengan konsep yang ada pada Yesus Kristus atau daripada Allah sendiri. Konsep daripada Allah itu adalah global, Bapak Ibu. Itu bukan hanya untuk orang-orang Israel saja, tapi untuk kepada seluruh dunia. Kerajaan Allah itu dimulai dari pemilihan Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Itu adalah konsep yang diberikan oleh Tuhan di awal. Yaitu awalnya itu ketika Abraham dipilih untuk meninggalkan negerinya, untuk memberitakan, untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi satu bagian pemilihan Tuhan. Dan akhirnya keturunan Abraham ini menjadi suatu bangsa. Itu bukan hanya sebagai hanya satu lingkup keturunan Abraham dalam arti keturunan secara jasmani, tetapi Tuhan mengatakan dengan jelas orang yang beriman itu bukan hanya keturunan Abraham, tetapi dibilang adalah keturunan Abraham. Maksudnya keturunan dalam arti biologis, bukan itu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi adalah orang yang sungguh-sungguh beriman seperti Abraham. Abraham ketika meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Allah, itu tidak tahu kemana harus pergi. Tetapi dia percaya, dia meyakini bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Dan ketika dia juga dijanjikan seorang keturunan, sampai dia berumur 100 tahun baru digenapi oleh Tuhan, dia tetap mempercayai Allah memberikan dia itu apa yang dijanjikan oleh Allah. Iman yang dari dasar Abraham inilah yang menjadi bagian daripada pemilihan Tuhan. Dan orang Israel dipilih karena mereka beriman kepada Allah. Bukan karena mereka bangsa Israel, tetapi Allah yang memilih mereka karena mereka percaya Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan dunia dipulihkan dimulai dari Israel. Israel ini maksudnya dari sanalah Mesias muncul. Dari sanalah dasar iman yang muncul. Tidak ada konsep lain daripada kata beriman. Makanya ketika firman Tuhan mengatakan tetap di dalam perjanjian baru, di dalam Efesus pasal 2, Bapak Ibu, dikatakan bahwa kita saya bacakan bagi kita di Efesus 2. Efesus 2 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, kita diselamatkan, orang Israel diselamatkan, Abraham diselamatkan. Itu bukan karena kita. Bukan karena orang Israel, bukan karena Abraham, tetapi karena kasih karunia. Kata kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma. Tuhan memilih orang-orang yang dikehendakinya. Dan orang Israel hanya dipakai sebagai alat untuk bisa memberitakan Injil bagi seluruh dunia. Melalui keturunannya, melalui pemberitaannya, mereka itu menyebarkan Injil kepada seluruh bangsa. Dan itu dimulai dengan secara global ketika turunnya Roh Kudus, setelah turunnya Roh Kudus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kesombongan daripada orang Israel itu, rasa nasionalis daripada orang Israel itu, mereka melihat konsep yang salah karena cara pemahaman yang salah. Di sini ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan pemahaman yang salah, kita bisa juga memiliki pemahaman yang salah.
Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melalui maaf Bapak Ibu. Pemulihan Israel tadi bukan secara politis, dan juga orang Israel bukanlah satu-satunya yang akan diselamatkan. Di sini Israel hanya sebagai komunitas untuk dipulihkan. Kita akan melihat bagaimana realisasi Allah untuk menyampaikan tentang kebenaran ini. Di sini Bapak Ibu kita melihat dimulai daripada pernyataan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul tadi. Balik lagi kita ke Kisah Para Rasul, dikatakan, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui pada masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan mengatakan kepada murid, bukan dijawab oleh Tuhan. Tuhan, kapan itu pemulihan kerajaanmu? Tapi Tuhan bilang, kamu tidak perlu tahu kapan dan waktunya. Tuhan melihat di sini Bapak Ibu tidak terlalu memperdulikan bagaimana tujuan, tapi proses. Di sini Tuhan sedang membentuk para murid. Tuhan sedang mempersiapkan para murid di dalam proses pemulihan kerajaannya. Kedatangannya untuk memerintah di bumi. Di sini Tuhan sendiri menyatakan kerajaan Allah itu, raja itu akan datang, Mesias akan datang sebagai raja dari segala raja itu, bukan langsung Bapak Ibu, tetapi melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul, ketika Tuhan Yesus naik ke surga menjanjikan para rasul itu Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Petrus ketika pencurahan Roh Kudus memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat. Kuasa daripada Allah menyertai mereka. Apakah langsung ketika 3.000 orang bertobat dari segala bangsa pada saat itu datang, terus kerajaan itu datang, raja itu datang, langsung menunjukkan aku raja, akulah raja yang sesungguhnya. Tidak Bapak Ibu. Siapakah Petrus ini? Bagaimana dia untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Petrus adalah murid Tuhan yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia adalah orang yang dibilang pernah mengecewakan hati Tuhan. Orang yang seharusnya tidak selayaknya untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai seseorang untuk menjadi alat kemuliaannya bukan karena dia itu adalah orang hebat. Siapa lagi yang dipakai oleh Tuhan setelah turunnya Roh Kudus? Stefanus ketika setelah pencurahan Roh Kudus, dia dipakai sebagai orang yang memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang susah, diakonos. Salah satu dari 7 orang pemerhati. Tetapi ketika dia menghadapi tantangan, dia siap mati. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya memampukan daripada anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan, dia itu menjadi orang yang kuat dan siap mati. Tidak ada rasa ketakutan dan meyakini. Banyak ya di dalam Kisah Para Rasul ini adalah orang-orang yang kita lihat kesaksian yang luar biasa ketika ingin menyambut sang raja. Mereka percaya walaupun Tuhan sudah bilang tidak tahu kapan dan waktunya. Bagaimana Paulus ketika dia adalah seorang penganiaya, banyak sudah anak-anak Tuhan mati dan disiksa oleh dia ketika dia
mencari kebenaran. Dia merasa bahwa dia lakukan adalah untuk Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus menyapa dia, ketika Yesus sendiri memanggil dia dan Roh Kudus ada di dalam hatinya, dia itu melakukan sebuah kebenaran. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu adalah roh yang menuntun kepada kebenaran. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Roh Kudus itu membuat pemahaman anak-anak Tuhan menjadi pemahaman yang benar. Kuasa Roh Kudus membuat kita mengerti, memahami kehendak Allah. Pengalaman, ilmu pengetahuan itu penting, tetapi tanpa kuasa Roh Kudus membuat orang lain, membuat diri seseorang itu pemahamannya tentang kebenaran firman Tuhan itu sangat dangkal. Makanya ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita perlu berdoa terlebih dahulu untuk memahami kebenaran firman. Disinilah Bapak Ibu, kedatangan Kristus di sini yang diminta oleh murid. Tuhan tidak mengatakan kapan waktunya. Tidak mengatakan kapan waktunya. Tetapi Tuhan malah mengatakan dengan tegas kepada para murid, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Anak-anak Tuhan pada masa kini dan juga anak-anak Tuhan di masa lalu sedang mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Ketika kita menjadi saksi Kristus, dikatakan oleh Tuhan di sini di ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada konsep yang seringkali dikatakan, iya, di Yerusalem itu adalah keluarga. Sudah itu dikata Yudea itu adalah lingkungan sekitar kita. Sudah itu dikatakan Samaria itu orang-orang yang tidak percaya. Sudah itu dikatakan ujung-ujung bumi itu sampai kemana-mana. Sebenarnya di sini adalah di mana bukan soal tempat, apakah di keluarga kita, bukan masalah tetangga kita, atau kepada orang-orang di sekitar kita atau di seluruh dunia. Tetapi bagaimana kita meresponi daripada firman Tuhan, meresponi daripada kuasa Roh Kudus itu yang sudah menyelamatkan kita. Yesus Kristus itu sudah menyelamatkan kita untuk kita dipakai menjadi saksi Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita melihat sekarang di mana banyak sekali gereja-gereja tidak menjadi saksi Kristus yang efektif. Bukan saya katakan bahwa gereja tidak menjadi saksi, tetapi tidak efektif dalam memberitakan firman, tidak efektif menjadi saksi-saksi Tuhan. Gereja yang dimaksud di sini bukan gedung. Gereja yang dimaksud di sini bukan organisasi, tapi gereja yang dimaksud di sini adalah pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Orang-orang yang menerima Injil keselamatan itu, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika dia memberitakan Injil melalui kesaksian yang buruk dalam kehidupan dia. Sehingga banyak sekali orang-orang mengatakan, percumalah, beginilah. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan kesaksian kita adalah ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang dari hari ke hari diperbarui dan kehidupan kita menjadi kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan proses. Tuhan tidak melihat hasil, tapi Tuhan melihat proses. Murid-murid Tuhan jatuh bangun di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Murid-murid Tuhan juga mengalami yang namanya kelemahan. Kita melihat tadi cerita tentang Paulus, kita melihat kisah daripada Petrus, kita melihat kisah daripada banyak sekali ketika Paulus dengan Barnabas berselisih, ada banyak masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan daripada pelayan-pelayan dan juga daripada anak-anak Tuhan. Tetapi ada satu yang kita yakini, bahwa firman Tuhan, Roh Kudus itu menuntun kita senantiasa kepada kebenaran.
Firman Tuhan dan Roh Kudus itu, khususnya Roh Kudus itu terus menerus mengingatkan dan membaharui anak-anak Tuhan. Sehingga kesaksian hidup kita semakin hari semakin dibaharui. Makanya semakin hari semakin diperlengkapi. Tidak mudah menjadi anak Tuhan. Tantangan persoalan kita hadapi, tantangan dalam diri pribadi dan juga orang sekitar kita. Tantangan yang kita hadapi yang paling berat adalah ketika kita menyikapi hidup kita sendiri. Benarkah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Benarkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Terus apakah Tuhan tidak datang? Hanya sekedar itu Bapak Ibu. Di sini dikatakan di ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus inilah yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang bersama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kedatangan Tuhan dijelaskan di sini adalah sama seperti dia terangkat. Ketika Tuhan pergi, dia dengan tubuhnya manusia, dia terangkat ke surga. Tubuh yang sudah dibaharui dan dia terangkat ke surga. Bapak Ibu, kita meyakini yang namanya raja di atas raja itu akan datang dari atas awan-awan. Kita melihat, boleh Bapak Ibu baca di rumah itu di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Bahwa Yesus datang dari atas awan. Bagaimana caranya? Bagaimana orang Indonesia bisa melihat Yesus di atas awan, terus orang di Amerika melihat. Dia melihat itu adalah kebesaran Tuhan. Kita melihat Tuhan dari seluruh dunia. Dan Tuhan pada saat itu datang mengangkat daripada anak-anak Tuhan. Kedatangan Kristus itu tanpa tanda-tanda Bapak Ibu. Tidak ada seperti yang selama ini dikatakan, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan datang seperti pencuri. Dikatakan seperti pencuri, nggak pernah pencuri itu mengatakan, permisi ya Bapak Ibu, saya datang nanti malam mau mencuri di rumah Bapak Ibu. Tidak mungkin. Pasti kita udah siap-siap berjaga-jaga. Makanya sama seperti 5 orang bodoh, perempuan bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana. Ketika kita tidak menyiapkan, setiap saat kita siap siaga, menjaga hati dan diri kita, menjaga kehidupan kita, menjaga bagaimana iman kita terus bertumbuh, bagaimana menjaga hati kita, supaya tetap kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Terus bagaimana? Tentang dikatakan tanda ini, benar dari dulu ada tanda dikata gunung meletus, gempa bumi, banjir segala macam. Memang dunia ini akan semakin rusak dan akan dibaharui nantinya ketika kerajaan Allah itu datang. Tuhan datang dalam sekejap mata. Pada saat itu Bapak Ibu mungkin Pak Kasmari lagi duduk atau lagi berkhotbah tiba-tiba hilang di depan jemaat-jemaatnya. Terus jemaat-jemaatnya yang tidak sungguh-sungguh, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ikut, yang lain yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang memang mengikut Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya terangkat hilang tiba-tiba. Pada saat itu Bapak Ibu mungkin situasinya terjadi chaos, bingung, di mana-mana pasti ada kekacauan, mungkin ada pilot, mungkin saya membayangkan Bapak Ibu kalau datang Tuhan kedua kali di atas awan menjemput anak-anak Tuhan, menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia, itu situasi yang mungkin kita membacanya hanya sekedar membaca, oh Tuhan datang. Terus bagaimana datang Tuhan? Iya datang aja, terus bagaimana di bumi? Kita nggak apa-apa. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, ketika Tuhan datang itu sekejap mata. Dikatakan sekejap mata anak-anak Tuhan terangkat, hilang. Diangkat ke atas bersama dengan Tuhan. Bayangkan ada anak Tuhan lagi pilot. Dia diangkat oleh Tuhan, lagi mengemudikan pesawat. Bagaimana?
pasti terjadi benturan yang sangat hebat. Ketika anak Tuhan ada jadi supir, terus tiba-tiba hilang. Bagaimana lagi nyupir dia hilang. Ini sesuatu hal yang pada saat itu mungkin terjadi kekacauan yang hebat. Ada yang lagi menjalankan tugas-tugasnya tiba-tiba hilang. Ya, situasi ini Bapak Ibu adalah situasi di mana kita melihat sepertinya sesuatu yang mudah. Kedatangan Tuhan dikatakan bukan kedatangan yang membawa berkat bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Situasi yang sulit tetapi berkat bagi anak-anak Tuhan. Karena kita tidak akan mengalami yang namanya ada masa kesusahan yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Di mana antikristus datang, kita tidak akan mengalami itu Bapak Ibu. Antikristus pada saat ini belum datang. Antikristus belum ada di muka bumi pada saat ini. Tanda-tanda antikristus datang adalah Yesus datang di atas awan, baru antikristus akan datang. Itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat. Tapi kedatangan Tuhan kedua kali di atas awan itu tidak ada tanda-tandanya. Dia datang seperti pencuri. Tetapi tanda kedatangan antikristus itu ada. Yaitu ketika Yesus sudah datang menjemput gerejanya, menjadi pengantinnya di surga, menjadi bersama dengan Tuhan untuk tempatnya ada di surga, di sanalah antikristus di bumi akan hadir. Dia akan membawa penderitaan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita pada saat ini merenungkan, sudahkah kita sungguh-sungguh untuk menjadi anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus dan menerima kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Kalau kita mengatakan, aku percaya pada Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah memberikan rohnya di dalam hatiku. Tetapi hidup kita bukan menjadi saksi Tuhan, terus menjalankan dosa dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu sesuatu yang perlu dipertanyakan dalam hidup kita. Sudahkah aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Tapi kenapa hidupku aku masih terikat dengan kuasa perzinahan? Kenapa aku masih terikat dengan kuasa-kuasa dosa lainnya? Kenapa aku suatu hal yang biasa-biasa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji? Itu satu hal yang perlu kita pertanyakan. Roh Kudus itu membawa kegelisahan bagi kita ketika kita berbuat dosa. Bapak Ibu, di sini dikatakan ketika orang sudah menerima Yesus Kristus dan menerima kuasa Roh Kudus, Tuhan mengingatkan kita ada satu perintah yang tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan. Apakah kesaksian itu sesuatu yang tidak wajib? Kesaksian itu adalah hal yang wajib dan harus dijalankan. Ketaatan menjalankan perintah Tuhan itu wajib. Perintah Tuhan Yesus mengatakan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam kehidupan anak Tuhan harusnya menjadi saksi. Berita Injil akan disampaikan kepada segala bangsa, barulah kesudahannya. Kesudahan itu ketika kita akan datang ketika kita sudah menjalankan kesaksian hidup kita. Semakin kita memberitakan Injil, ketika kita memberikan kesaksian yang baik di dalam kehidupan kita, ketika banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui kesaksian kita, mereka melihat, oh benar, ternyata orang Kristen seperti ini. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 bagaimana jemaat mula-mula ketika mereka menjalankan perintah Tuhan. Mereka berbagi bersama, mereka mengasihi bersama-sama, mereka saling memperhatikan satu sama lainnya. Mereka saling mendoakan, bukan saling sikut-sikutan, bukan saling untuk mengata-ngatai, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi mereka saling menguatkan dan menopang satu sama lainnya. Perintah ini wajib. Perintah ini harus dilaksanakan.
Perintah ini tidak boleh tidak dilakukan. Itu adalah perintah yang harus dilakukan. Karena dikatakan bahwa kalau perintah ini tidak dilaksanakan, itu adalah dosa. Kita berdosa bukan karena hanya mencuri, bukan hanya berbohong, bukan hanya melakukan hal-hal yang mungkin dikatakan di 10 perintah Tuhan. Tapi ketika kita tidak bersaksi, itu adalah dosa. Orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak orang mengaku Kristen tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu wajib untuk bersaksi. Ada kegelisahan dalam dirinya untuk kalau tidak melakukan kesaksian hidupnya. Biasanya kalau orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, hatinya berkobar-kobar untuk melakukan perintah Tuhan. Banyak kita melihat kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, kesaksian anak-anak Tuhan ketika menerima Injil keselamatan. Kita sudah bersama-sama mungkin dengan ada teman-teman para majelis, dengan Pak Junedi Salat atau segala banyak hal-hal anak-anak Tuhan yang lain ketika menerima Yesus Kristus, hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik. Hatinya dipenuhi dengan sukacita untuk dibagikan kepada sesamanya. Makanya tadi ada pujian anggur baru tercurah. Orang yang menerima firman Tuhan, orang yang menerima Injil keselamatan, orang yang menerima Roh Kudus itu hatinya itu melimpah dengan syukur. Dia akan memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Sesuatu yang sangat dia risaukan ketika tidak ada waktu untuk menginjil. Tidak ada waktu untuk bersaksi. Kalau gereja diam, tidak bersaksi, perlu dipertanyakan, benarkah gereja itu ada Roh Kudus di dalamnya? Roh Kudus itu bukan hanya kita terus kita teriak-teriak nyanyi seperti melompat-lompat, tapi Roh Kudus yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan adalah memberitakan Injil kabar baik kepada segala bangsa, kepada orang-orang sekitar kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, inilah renungan hari ini, bukan masalah kapan Tuhan datang, Sang Raja itu datang, tetapi Sang Raja itu memberikan kita kuasa wibawa daripada Roh Kudus. Mari kita kerjakan perintahnya dengan setia sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Sehingga kita tidak kedapatan bercacat. Ketika Tuhan datang, Tuhan berani mengatakan dan memberikan kita satu penghormatan. Inilah hambaku yang setia. Mari bersamaku, inilah hambaku yang setia. Mari menerima mahkota kehidupan, mari menerima mahkota daripadaku. Inilah hambaku yang setia, marilah bersamaku di sebelah kananku. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami puji, terima kasih Tuhan. Engkau memilih kami. Engkau memberikan kami kuasa Roh Kudus itu. Berikan kami kekuatan untuk memberitakan kabar baik. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan daripada Roh Kudus-Mu itu. Supaya kami Tuhan sungguh-sungguh melakukan kehidupan kami sesuai dengan perintah Tuhan. Ajari kami terus-menerus mau diproses oleh Tuhan. Dari hari ke sehari dibaharui. Dari hari ke sehari semakin disempurnakan. Sehingga kami tidak kedapatan bercacat celah di hadapan Tuhan. Kami tahu kami manusia yang berdosa. Penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan, kalau Tuhan terus menguatkan dan menopang kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk mengatakan tidak pada dosa yang terus melingkupi kami. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat GKSIA Depok ini, semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kesaksian hidup mereka, kesaksian pelayanan mereka, semakin membawa kabar baik kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga Tuhan, mereka banyak orang diselamatkan, mereka menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah satu
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah Raja dari segala Raja. Engkaulah Tuhan dari segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Marilah kita semua boleh menjadi saksi Kristus sebagaimana mestinya yang sudah Tuhan perintahkan kepada orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengakui iman rasuli. Saya mengundang semua jemaat yang ada di rumah maupun yang di tempat ini kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang kita salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada yang ketiga, bangkit pada yang telah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang yang sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah, yang boleh menggugahkan hati kami untuk menjadi saksi Kristus, menjalankan amanat agung sebagaimana mestinya. Biarlah kami boleh mengemban tugas itu dengan baik. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan ke depan, untuk pelayanan Tuhan di GKC Depok dan juga GKC sekitarnya yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih. Berdoa untuk setiap tangan anak-anak Tuhan yang boleh memberikan. Tuhan suka memberkati kehidupan mereka yang memberikan dengan kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Ku kasih kau
kasih Kau, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. La 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 la. La 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 la. La la la. Come on, sama-sama. La 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 la. La 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 la. La la la. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita semua mengambil sikap doa bersama-sama yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita berdoa, saya akan memimpin. Bapa di surga, hari ini kami sangat bersyukur boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah Minggu tanggal 24 Mei. Kami merasakan lawatan Tuhan yang sempurna. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan saja. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena sepanjang minggu ini Tuhan tidak lepas campur tangan dalam kehidupan kami, dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan terus boleh menolong dan menopang kami Tuhan. Biarlah yang terbaik boleh Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di GKSIA Depok. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kategori yang ada boleh berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan untuk ibadah PPJ dan juga ibadah raya, biarlah semuanya Tuhan boleh turut campur tangan. Dan kami para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan dan juga para aktivis yang boleh mengambil bagian, biarlah Tuhan boleh mengurapi kami kami sekalian untuk menjadi alat Tuhan yang sempurna untuk memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, hamba berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit mungkin. Hamba berdoa biarlah mereka mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Allah saja. Hamba juga berdoa Tuhan mereka yang bergumul, bila Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Dan pada masa-masa PSBB ini hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memelihara kehidupan kebutuhan pokok jemaat yang ada, bila Tuhan cukupkan. Bahkan dalam masa-masa ini juga mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam masa ini biarlah tetap ada pertumbuhan yang signifikan, semakin dekat sama Tuhan. Biarlah persekutuan-persekutuan yang ada boleh terjalin, persekutuan-persekutuan rumah tangga boleh terjalin. Bagaimana figur seorang suami menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga, dan juga seorang istri menjadi penolong tengah-tengah keluarga. Ada persekutuan yang erat. Seorang anak boleh mematuhi setiap perintah orang tua. Biarlah itu salah satu eratan yang mengikat mereka di dalam kasih Kristus. Kami percaya akan kuasa Tuhan boleh mengurapi, memberkati kehidupan jemaat GKSIA Depok. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di Pos PI GKSIA Kalimantan Barat. Tuhan memberkati para hamba Tuhan dan juga aktivis yang ada yang melayani di sana. Tuhan memberkati mereka sekalian Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Bahkan untuk program-program yang ada Tuhan memberkati. Program-program pembangunan GKSIA terus memberkati Tuhan yang sedang berjalan dan bahkan yang sedang direncanakan. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pembangunan GKSIA Depok juga. Biarlah boleh juga berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah terus Kau memberkati bangsa ini. Biarlah semakin tentram, damai dan sejahtera. Tuhan Kau memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin yang paling atas, bahkan pemimpin yang paling di bawah, yang di daerah. Biarlah Kau memberkati, pakai mereka Tuhan
menjadi tangan kanan Tuhan untuk memberkati dan mensejahterakan kami sebagai rakyat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan untuk wabah virus corona ini Tuhan, belum berlalu sampai sekarang, tapi kami beriman pasti selesai. Hamba berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami, rakyat Indonesia boleh mengikuti setiap aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada lagi yang melanggar, sehingga peningkatan yang terjangkit positif virus corona boleh dikurangi Tuhan, bahkan sampai terputus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tanamkan hati mereka yang suka melanggar, sehingga mereka boleh diinsafkan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, supaya boleh memutus mata rantai virus corona ini Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah para pemerintah yang ada yang bekerja keras, yang memikirkan akan hal ini, Tuhan terus Kau memberkati. Bahkan untuk bangsa Indonesia yang mengalami sakit, terus Kau memberkati, yang terkena, yang terjangkit virus corona, Tuhan boleh menyembuhkan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang bekerja keras untuk hal ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan penghiburan dan berikan kekuatan. Mereka bekerja pontang-panting, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, peliharalah hidup mereka, sediakanlah Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mengakhiri ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Kita percaya Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita berharap dan percaya kepada Tuhan.
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga tidak menimpa aku. Bapa di surga, Bapa yang kami permuliakan dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan Yesus, mereka yang tidak bisa menikmati dan tidak bisa mengikuti acara ibadah pada pagi hari ini, lawat mereka dengan kasih, dengan anugerah yang melimpah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan pilur-pilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus Tuhan untuk semua aktivitas pekerjaan usaha kami Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengalami penurunan Tuhan Yesus, bahkan terhenti oleh karena COVID ini Tuhan. Kami mohon perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau membukakan kembali Tuhan usaha-usaha supaya juga kembali berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan, Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan kami semua. Tuhan juga tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami, bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya COVID ini Tuhan, virus corona ini tidak menular bagi kami dan keluarga kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua kebutuhan keperluan kami Tuhan. Kami menantikan campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang studi, Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus, khususnya mereka masih belajar di rumah. Kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan, mereka yang kuliah di rumah, Tuhan memberikan kekuatan dan juga kemampuan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan juga persiapkan. Baik segala sesuatu yang diperlukan, juga biaya yang diperlukan, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami percaya Engkau memelihara kami, keluarga kami dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Ya Bapa, ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kita mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di PPJ hari Kamis jam 6. Ya, kita semua yang di rumah jangan lupa joget ya. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasih Kau dengan